A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid ilma, Rabbi zid ilma, Rabbi zid ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat 59 surat Al-Hasr, ayatnya dari 18. Sebagaimana firman Allah dalam surat ini, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya mari kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah Al-Quran kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita kaji ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, surat 59 ayat 18 yang tadi saya baca, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kita semua di sini orang yang beriman. Insyaallah akan dipanggil oleh Allah. Tujuan Allah memanggil kita orang-orang yang beriman apa? Ittaqullah. Pertama, menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah patuh, takut, tunduk kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah yang diperintah oleh Allah, dan berani juga untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu persiapkanlah setiap dirimu itu bekal untuk menghadapi hari esok. Setiap orang harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian, yaitu hari akhir. Hari akhir ini yang tiada ada batasnya, selama-lamanya. Gak ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama-lamanya. Makanya kita harus persiapkan untuk menghadapi hari esok. Kalau kita di dunia ada batasnya, mungkin usia orang terbatas. Ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang tidak bisa lebih. Tetapi untuk di akhirat itu semuanya tidak ada batas. Sayang sekali kalau kita tidak punya persiapan. Apa itu persiapannya? Wattaqullah, persiapannya adalah takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Perbuatan baik, maka kata Allah, kebaikan itu akan kembali ke dirimu sendiri, nanti akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan jahat, nanti kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri juga, akan dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana di ayat yang lain Allah berkata, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Perbuatan yang baik yang kamu lakukan akan kembali kepada diri. Perbuatan jahat yang kamu lakukan makanya akan kembali juga kepada diri. Oleh karena itu makanya marilah kita banyak-banyak untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Berlomba kita untuk mencari kebaikan untuk apa? Untuk bekal kita di hari esok, hari yang akan datang, hari yang kekal abadi selama. Hadirin berbahagia. Kemudian Allah ingatkan lagi di ayat 19 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah, tiada sama. Dan tiada sama. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, nanti Allah akan melupakan dirimu. Kalau kita sudah dilupakan oleh Allah, maka kamu itu kata Allah orang yang fasik. Fasik itu adalah rusak. Fasik itu adalah jahat. Fasik itu adalah ingkar. Rusak. Sebagaimana kalau sesuatu barang yang sudah rusak kan tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga kalau kita melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan diri kita. Kalau kita sudah dilupakan Allah, maka kata Allah, kamu termasuk orang yang fasik. Allah lupa memberikan kesehatan kepada kita. Allah lupa juga untuk memberikan keselamatan kepada kita. Allah juga lupa untuk memberi kita rezeki. Allah juga lupa untuk menjaga anak-anak kita. Nah, ini akibat daripada orang yang melupakan Allah. Makanya kalau orang yang melupakan kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah, itu termasuk orang yang fasik. Fasik hatinya galau, resah, gelisah, tidak ada tujuan hidup, berlepas, kesian. Di mana tempatnya? Kalau orang yang fasik, maka ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Dan penghuni-penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang melupakan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang selalu ingat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, insyaAllah termasuk orang-orang yang akan calon penghuni surga. Nar itu adalah panas, api. Jannah itu adalah surga, kebun. Gambarannya adalah kebun-kebun itu hijau, ada air yang mengalir. Berarti orangnya sejuk, orangnya adem, orangnya pemaaf, orangnya dia kasih dan sayang. Tapi kalau nar itu adalah panas, api. Orang yang gampang marah, gampang tersinggung, tiada dendam kesuma, tiada maaf bagimu. Kayak ini, panas orang. Makanya kata Allah tidak sama penghuni surga, penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah termasuk orang-orang yang beruntung, untung di dunia, untung di akhirat. Di ayat yang lain, betapa kasihannya
Bagi penghuni-penghuni neraka itu, meskipun kadang-kadang itu saudaranya sendiri, atau kakaknya sendiri, atau adiknya sendiri, kalau dia beda imannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, maka di neraka dia meminta, ya Allah, hai saudaraku, bagilah sedikit makanan yang kau berikan, yang Allah berikan kepada kau. Betapa enaknya kalian itu makan terus setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Makanan anggur ada, apel ada, mangga ada, jambu ada, semuanya ada, kopi, gak ada yang kurang. Mau makan apa saja tinggal ngambil, tinggal makan. Sementara kami katanya makan nanah dan darah, wazatu, bahkan wazatu durinya mayangnya dia seperti kepala syaitan. Makanya tolonglah bagilah sedikit. Itu diterangkan di surat Al-Jumu'ah ayatnya 50. Tolonglah ya, bagilah sedikit makanan dan minum yang Allah berikan kepada kalian di surga itu. Kami ini sudah capek, katanya makannya nggak enak seperti ini. Apa jawaban orang di surga? Mohon maaf karena makanan yang di surga diharamkan untuk kalian di sini. Sebab kalian sudah memilih untuk tinggal di sini. Nah itu, makanya kita masih punya waktu, masih punya kesempatan. Kita ini hidup ini tidak bakalan lama. Semakin hari semakin mendekat kita ke lubang kubur. Semakin hari semakin mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa dia kapan meninggal. Ini adalah rahasia Allah. Gak bisa ditentukan saya meninggal 10 tahun lagi, saya meninggal 5 tahun lagi, atau saya besok meninggal. Gak bisa ditentukan. Makanya marilah kita persiapkan diri kita untuk bekal menghadapi hari esok itu. Jangan sampai kita terjerumus dalam neraka. Kalau sudah dalam neraka tidak bisa kembali lagi. Selamat. Gak ada yang namanya dicelup-celupin dulu. Sudah ada dicelupin dulu ke neraka baru ke surga, gak ada. Kalau sudah di dalam surga, dia selama-lamanya. Kalau di dalam neraka juga pun selama-lamanya. Oleh karena itu makanya kita membuka, kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, belum terlambat. Ayo kita sama-sama berbuat baik, perbuatan yang baik. Lakukanlah kebaikan-kebaikan untuk dirimu, untuk orang lain. Persiapkanlah bekal untuk menghadapi hari esok. Apapun pekerjaan yang kita lakukan itu pasti akan dibayar oleh Allah atau itu kebaikan. Kebaikannya kita lakukan. Kalau kebaikan amal biasa itu balasannya satu dibalas satu. Kalau amal soleh sedekah berupa sedekah itu dibalas satu kebaikan amal soleh sedekah yang kita lakukan dibalas oleh Allah 700. Yang lebih besar lagi adalah kebaikan amal soleh sabar. Orang yang sabar itu balasannya unlimited, tidak ada batas, tidak ada batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang kami cukupkan pahalanya tanpa batas. Oleh karena itu makanya kita beruntunglah kalau kita bisa menjadi orang yang sabar. Sabar itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan tidak putus asa. Dia selalu bersifat optimis, dinamis, penuh harap, berharap kepada Allah. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang sabar? Bisa kita untuk mempersiapkan hari kita untuk menghadapi hari esok itu yang kekal abadi selama-lamanya itu, dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya kata Allah harus ngaji kepada Allah, ngaji Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kan Allah di ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maka kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung batu, maka gunung batu itu akan hancur berantakan. Disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir,
Berarti Al-Quran turun ke gunung batu akan hancur. Al-Quran turun ke hati manusia, makanya hati manusia luluh, tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Makanya kita mumpung masih punya kesempatan untuk bertaubat kalau kita punya kesalahan, untuk berbuat baik, menambah amal, bekal kita untuk menghadapi hari esok yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan kita akan menemuinya. Oleh karena itu, kesempatan masih ada, belum terlepas. Jangan sampai kita nyawa sudah di tenggorokan, sebagaimana Fir'aun sudah tenggelam di lautan, nyawanya tinggal satu-satu. Ya Allah, aku percaya dengan Tuhan yang besar. Aku percaya dengan Tuhan yang besar. Jangan seperti itu, kata Allah, kata malaikat kemarin mana aja. Oleh karena itu janganlah sampai kita terlambat seperti itu. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari kami pribadi, kekurangan ilmu yang kami miliki. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan memaafkan semua kesalahan kita, dan Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, ikhlas untuk memaafkan atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.